Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maulida Azkia Afifah dari kelas 2A dengan nomor NIM 220110519. Di sini aku mau menjelaskan tentang penerapan integral pada teknik mesin. Sudah kita ketahui bahwa integral ini sangat berfungsi di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, aku akan menjelaskan integral dalam penerapan teknik mesin. Sebelum kita masuk ke penerapan integral terhadap teknik mesin, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih pengertian dari integral itu? Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral, sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Yang pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan yang disebut sebagai integral tak tentu. Dan yang kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu yang disebut integral tentu. Rumus dari integral tak tentu yaitu integral fx pangkat n dx sama dengan fx pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c atau konstanta. Yang kedua yaitu integral tentu, yaitu integral dari a sampai b fx dx. Oke, selanjutnya yaitu ada manfaat integral pada teknik mesin. Nah, kalian harus ketahui loh bahwasannya integral pada teknik mesin ini mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya, yang pertama yaitu dapat digunakan untuk membuat desain mesin pesawat terbang. Jadi, kalau kalian nih penasaran gimana sih cara membuat desain mesin ini, jadi bisa menggunakan integral. Yang kedua yaitu menghitung kapasitas mesin. Nah, kalau kamu mau tahu sampai kapan kapasitas mesin ini dapat digunakan, kamu juga bisa menggunakan integral. Yang ketiga, yaitu menghitung luas dan volume dalam merancang dan menganalisis komponen dan strukturnya. Jadi, kalau kamu ingin mengetahui luas dan volumenya, kamu juga bisa menggunakan integral. Yang keempat, yaitu untuk menghitung frekuensi getaran pada komponen mesin. Jadi, kamu bisa tahu seberapa besarnya frekuensi getaran tersebut menggunakan integral. Yang terakhir yaitu dapat menghitung perpindahan kecepatan-percepatan dari titik-titik mekanisme. Jadi kamu bisa tahu nih dari titik A ke titik B kecepatannya berapa dengan menggunakan integral. Lalu di sini aku bakal ngasih tahu apa aja sih pekerjaan dari jurusan teknik mesin. Yang pertama yaitu teknisi dan operator mesin. Yang kedua ada industri otomotif. Yang ketiga ada desainer mekanik. Yang keempat bekerja pada industri pertambangan. Dan yang terakhir kamu bisa jadi dosen. Selanjutnya ini, aku akan ngebahas tentang penerapan integral dalam menghitung kapasitas mesin. Kapasitas suatu mesin dapat dihitung dengan menggunakan rumus volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung. Pembuktian rumus volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung yang dilakukan yakni dengan menggunakan konsep integral tentu yang ada pada teorema dasar kalkulus dengan menggunakan ukuran diameter jari-jari dan kedalaman yang terdapat pada sebuah tabung. Untuk menghitung volumenya, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini, yaitu volume sama dengan V integral A sampai B fx pangkat 2 dx. Keterangannya yaitu bahwa F itu adalah kapasitas mesinnya, A itu sama dengan 0, B itu sama dengan stroke, Fx sama dengan besar jari-jarinya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang contoh soalnya nih, yaitu suatu mesin sepeda motor memiliki bore atau diameter sebesar 62
mm dan stroke atau langkah sebesar 48,8 mm. Tentukan kapasitas mesin sepeda motor tersebut. Nah, yang sudah kita ketahui nih, diketahuinya apa? D-nya diameter sama dengan 62 mm atau 6,2 cm. Kita ubah dulu ya dari mm ke cm. Terus yang kedua itu ada R sama dengan atau jari-jari itu 3,1 mm dan A sama dengan 0 cm, B sama dengan 48,8 mm atau kita ubah menjadi ke cm 4,88. Dan yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volumenya. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan dari soal sebelumnya dengan rumus volume sama dengan V integral A sampai B fx kuadrat dx. Selanjutnya, V sama dengan integral, kita masukin nih tadi batasnya yaitu 0 sampai 4,88. Jadi, V integral 0 sampai 4,88 fx, tadi x-nya kita udah ketahui 3,1, jadi kita masukin f3,1 terus kuadrat itu jadi dx belakangnya. Terus sama dengan v integral 0 sampai 4,88, jadi kita yang tadi kita kuadratin jadi 9,61 x sama dengan x dx. Terus sama dengan v kita masukin ini batasnya kan ada 4,88 sama 0. Kita masukin jadi 9,61 x. Nah, x-nya kita masukin jadi 4,88 sama 0. Jadi 3,4 V-nya kita ubah menjadi 3,14. Terus 9,61 dikali 4,88. Jadi volumenya dapat 147,3 cc. Nah, selanjutnya ini ada kecepatan pada saat perpindahan. Ada contoh soalnya, yaitu diketahui sebuah mobil bergerak dengan persamaan kecepatan Vt sama dengan 3t kuadrat plus 4t dikurang 5 dengan V dalam satuan sekon. Tentukan perpindahan mobil setelah menempuh waktu T sama dengan 3 sekon. Jadi yang diketahui tadi, Vt sama dengan 3t kuadrat plus 4t dikurang 5. Sama V-nya itu adalah satuan sekon. Yang ditanya, perpindahan mobil setelah menempuh waktu T sama dengan 3 sekon itu berapa gitu. Mari kita menyelesaikan soal ini. Jadi, penyelesaian dari soal sebelumnya yaitu Vt sama dengan 3t kuadrat plus 4t dikurang 5. Persamaan perpindahan dapat dicari dengan mengintegralkan persamaan. Jadi dari tadi satuan t sama dengan integral Vt dt. Nah, dari integralnya kita masukin tadi Vt-nya itu 3t kuadrat plus 4t dikurang 5. Nah, jadi kita masukin jadi integral 3t kuadrat plus 4t dikurang 5 dt. Sama dengan t kuadrat plus 2t kuadrat dikurang 5t. Jadi, kita masukin T-nya itu 3, 3T ditambah 2 kali 3 kuadrat dikurang 5 kali 3. Jadi, sama dengan 27 ditambah 18 dikurang 15, hasilnya adalah 30. Jadi, perpindahan mobil setelah menempuh waktu T sama dengan 3 itu adalah 30. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.